Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Kelas 9 MTS Wadah Simbang Sri. Jadi kita lanjutkan materi hari ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Mari Bu Alif antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kalian harus tetap semangat belajar melalui pembelajaran daring. Untuk materi selanjutnya yaitu kita ke materi 2 segitiga yang kongruen. Kalau kemarin sudah ke kekongruenan, sekarang lebih ke yang spesifik lagi, yaitu segitiga ketika segitiga itu dikatakan kongruen itu bagaimana. Jadi kongruen menurut kemarin pengertiannya adalah suatu bangun yang dia dilihat dari ukuran maupun bentuknya, terus kemudian maupun besar sudutnya, dia sama persis, tidak ada yang beda kayak gitu. Nah, di sini Bu Alif akan membahas tentang ketika dua segitiga dikatakan kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen bila memenuhi syarat-syarat berikut ya. Jadi syarat-syaratnya apa saja? Jadi intinya itu 3, yaitu SSS, kemudian SSDS, kemudian SDSSD. Jadi itu ya 3 ini. Bu Alif akan garis bawahi. Jadi yang pertama adalah ini SSS. Saya lingkari aja ya. SSSS, sisi, kemudian sisi sudut sisi. Nah, ini sisi sudut sisi, dan yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Maksudnya gimana sih Bu? Kok ada sisi sudut sisi, kemudian sudut sisi sudut? Nanti akan kita bahas yang lebih jelas di dalam contoh soalnya, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, singkatnya adalah SSS. Jadi di situ nanti adalah dia mempunyai ketiga sisinya sama. Di dalam gambar diterangkan bahwa di gambar tersebut diterangkan bahwa ada 3 sisi yang sama kayak gitu. Kemudian 2 sisi yang bersesuaian sama panjang dan 1 sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Jadi di sini bisa dikatakan SSDS. Jadi di sini nanti tidak boleh ya, misalnya kalau ada sisi-sisi tetapi sudutnya tidak diapit kayak gitu, itu nggak memenuhi kekongruenan. Jadi sudutnya harus diapit oleh 2 sisi yang sama besar. Oke, seperti itu. Kayak gini misalkan ya, saya gambarkan untuk persyaratan nomor 2. Nah, ini. Di sini ada 2 sisi, ya. Ada 2 segitiga, ada 2 segitiga. Jadi di sini ada segitiga ABC. Tempatnya kurang lebar ya. Saya sebentar tak ulangi lagi. Di sini kan ada 2 segitiga toh. Ada 2 segitiga, ini anggap aja gini. Ini adalah A, ini B, dan ini C. Sedangkan ini segitiga P, kemudian Q, kemudian R ya. Nah, di sini AB itu bersesuaian dengan PQ, AC bersesuaian dengan PR, dan BC bersesuaian dengan QR. Kayak gitu ya, anggap aja gitu. Nah, kemudian misalkan di sini gini. Ini ada panjangnya 12, sedangkan di sini panjangnya 10. Ini 12 dan ini 10. Nah, sudutnya dia harus berada di sini. Ini namanya ada 2 sisi, dan sedangkan sudut ini adalah dia yang diapit oleh 2 sisi ini. Jadi dia tidak boleh sisi yang diketahui kok di sini atau di sini. Dia harus di A, karena yang diketahui AB sama AC kayak gitu. Oke, begitu ya untuk syarat nomor 2. Jadi ini agak ada nggak sembarangan, yang penting ada 2 sisi sama 1 sudut, nggak seperti itu. Tetapi di sini harus sudutnya diapit oleh 2 sisi yang sama panjang. Kemudian syarat yang ketiga, 2 sudut yang bersesuaian sama besar dan 1 sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau disingkat nanti sudut sisi
gitu. Nah, ini kita langsung ke contoh aja deh, biar apa namanya nanti bisa lebih paham ya. Itu langsung ke contoh aja. Di situ ada segitiga ABC sama segitiga DEF ya. AC-nya 5 cm, AB-nya ini adalah 12 cm, kemudian ED ini adalah 5 cm, FD 13 cm. Kira-kira CB-nya ini berapa ya? Sebentar, ini pertanyaannya. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Apakah ABC ini kongruen? Apakah dia emang sama besar? Apakah dia emang sama panjang? Apakah bentuknya sama? Apakah nggak ada selisih sama sekali dalam bentuknya kayak gitu? Nah, perhatikan segitiga DEF. Kita akan memperhatikan ke segitiga DEF dulu. Segitiga DEF merupakan segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari panjang EF dapat digunakan rumus Pythagoras. Ingat ya, rumus Pythagoras kita di kelas 8. Jadi, rumus Pythagoras itu kan bukan sisi miring ya. Berarti kita gunakan pengurangan. Karena kita akan mencari EF, berarti di sini sisi miringnya dulu. FD. Ingat toh untuk apa namanya, untuk materi Pythagoras. Jadi di sini ini bisa kalian ini maaf ya, ini pada waktu menuliskan soal ini kok ada DF sampai 2 kali, itu nanti bisa dianggap tidak ada ketika kalian menyalin di buku catatan matematika kalian seperti itu. Jadi itu hanya DF kurangi DE, karena DF ini adalah sisi miring sedangkan DE yang enggak, kayak gitu. Jadi ketika kita adalah yang ditanyakan bukan sisi miring, berarti sisi miringnya harus yang pertama, karena ini pengurangan, nggak boleh sembarangan yang awal sama yang akhir. Jadi yang awal ini adalah harus sisi miring terlebih dahulu. Ingat materi di kelas 8 ketika kalian masuk di materi Pythagoras. Jadi untuk DF ini 13 kalau dikuadratkan. DF ini kalau dikuadratkan ini nanti 13 kuadrat itu 169, sedangkan kalau DE ini 5 kuadrat 25 ya. Nah, 169 kurangi 25 ini adalah 144, sedangkan akar dari 144 sendiri adalah 12, karena 12 kali 12 adalah 144. Atau kalian bisa menggunakan triple Pythagoras, ingat. Jadi kita ketika masuk di kongruens segitiga ini kita akan pakai lagi triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu ada 3 macam ya. Jadi yang pertama adalah 3, 4, 5. Ini saya ingatkan lagi. Kemudian yang kedua adalah 5, 12, 13 ya. 5, 12 sama 13. Kemudian triple yang ketiga adalah 7, 2, 4, 2, 5. Dan ini bisa berlaku kelipatan. Ingat, bisa berlaku kelipatan. Kemudian, untuk mencari panjang, ini kan sudah ketemu, EF-nya adalah 12 cm. Kemudian perhatikan kembali segitiga ABC dengan segitiga DEF ya. Di sini AC sama dengan DE. Lihat, itu sudah tertera sebelum dicari. Itu AC sama DE ini sudah sama. Sudah kita ketahui bahwa di gambar itu adalah AC dan DE ini 5 cm. Jadi di sini udah jelas diketahui dari awal kalau itu adalah mereka yang saling bersesuaian ini sama besar, sama persis panjangnya, yaitu 5 cm. Kemudian sekarang di antara berikutnya kita akan mencari besar sudutnya. Sudut A sama dengan sudut E, karena ini kan sudut siku-siku, jelas dalam segitiga sudut siku-siku dia adalah mempunyai sudut 90 derajat seperti itu. Kemudian berikutnya ada AB sama dengan EF. AB sama dengan EF ya. Berarti di sini bisa diketahui 12 cm kan EF-nya. Jadi itu adalah kalau sepintas kita lihat, jadi pertama kalian dihadapkan segitiga itu, pertama kalian harus mencari sisi-sisi yang bersesuaian itu mana aja. CB dengan FD, kemudian AC dengan ED, ini sih jelas karena sudah diketahui di dalam soal. Kemudian AB sama EF kayak gitu. Kemudian
Dengan demikian, syarat dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, singkatnya di sini SSDS. Ini memenuhi ya, karena tadi kan kita juga sudah menemukan sudutnya. Nah, ini AC diketahui, AB diketahui, kemudian sudutnya 90 derajat. Kemudian untuk segitiga yang satu, DE diketahui 5 cm yang bersesuaian dengan AC, sementara EF ini dia adalah bersesuaian dengan AB. Terus sudutnya juga diketahui 90 derajat. Loh, Bu, kenapa kok di sini nggak menggunakan yang sisi? Ya, karena di sini lebih utama yang sudut. Ketika sudut ada yang bisa diketahui, jadi ini lebih utama yang sisi sudut sisi. Ya, itu yang lebih utama. Jangan pakai sisi. Meskipun di situ kita bisa ngerti sisi semuanya itu bisa kita pahami kayak gitu. Oke, Bu Alif punya soal berikutnya. Di sini ada sebuah soal. Perhatikan kedua segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, ini siku-sikunya bisa kalian lihat lah ya. Jadi ini sudah diketahui sudut A sama sudut C, ini sudut siku-siku kan. Nah, berarti yang lebih pendek itu yang mana? AB ini, AB sama CR. Lihat, AB sama CR ini dia adalah sesuai atau bersesuaian. Nah, agar nanti tidak bingung, kalian bisa menandai. Ini saya pakai satu belerep seperti ini ya. Kemudian berikutnya AC ini dengan PQ, ini saya pakai tanda seperti ini ya. Ini hanya untuk menandai aja biar kita ngerti sisi-sisi yang bersesuaian itu mana saja kayak gitu. Kemudian sisi miring, jelas bahwa sisi miring adalah CB sama PR ya. Jadi sisi miring ini dia di depan sudut siku-siku. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PCR. Kita membuktikannya bagaimana? Nah, di sini apakah dia bisa memenuhi syarat SSDS? Nah, apakah ini bisa diketahui? Jadi AB-nya ini adalah sudah diketahui, AC-nya sudah diketahui, kemudian sudutnya juga diketahui, sisi miringnya belum untuk yang ABC. Kemudian untuk yang PQR ini adalah sudut Q-nya itu bisa ya kita ketahui sudutnya 90 derajat, PR-nya 10 cm, QR-nya kita bisa ngerti karena QR di sini adalah dia bersesuaian dengan AB, berarti dia adalah 5 cm. Kemudian berikutnya QP ini, PQ atau QP ini dia bersesuaian dengan AC, berarti dia adalah 5/3 cm. Nah, sebelum kita katakan kalau dia adalah kongruen, kita harus cari sisi miringnya ya. Berarti kalau sisi miringnya ternyata hasilnya sama, berarti kita bisa katakan dia adalah kongruen. Tetapi ternyata kalau sisi miringnya berbeda, ini tidak boleh loh. Loh Bu, itu kan sama-sama sudut siku-siku. Iya, emang dia sama-sama sudut siku-siku. Tetapi kita tidak boleh sembarangan menentukan kalau dia adalah selalu 10 cm. Ketika sudutnya saya ganti, misalnya adalah yang lebih pendek ini 45 derajat Celcius, misalnya seperti itu. Dia punya sudut yang berbeda, ya. Yang enggak di siku-siku dia punya sudut yang berbeda, maka nanti dihasilkan hasil yang berbeda, kayak gitu. Maka ini kita harus cari, coba sih apakah ini CB ini sama dengan PR. PR kan yang udah diketahui. Nah, itu kuncinya di situ soal ini. Jadi kita akan mencari CB, yaitu menggunakan triple Pythagoras ya. Ini sisi miring. Jadi yang ini adalah 5/3 sama 5 cm dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Saya akan buat lembar baru untuk kita menghitung triple Pythagoras untuk mencari CB ya atau BC ya. Berarti BC sama dengan akar dari tadi yang 5/3 ini dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 5 juga dikuadratkan. Setelah itu kita hitung
5 kalau dikuadratkan itu 25, 25 kali 3 itu adalah 75 ya. Terus kemudian ditambah dengan 5 kuadrat ini 25. 75 ditambah 25 ini kan akar 100. Berarti akar 100 nilainya adalah 10. Maka BC kita temukan nilainya adalah 10. Dan kita kembali ke soal ini kan kita sudah menemukan bahwa dia adalah nilainya 10 cm. Berarti kalau sudah seperti ini sama. Ini sama ini sama. Artinya ini bisa kita katakan sebagai segitiga yang kongruen karena dia memiliki sisi yang sama kayak gitu. Artinya begini. Jadi ini adalah ini kalau ini 10 ini 10, yang 5 akar 3 ini, yang PQ ini 5 akar 3 juga. Kemudian QR ini adalah QR ini dia bersesuaian dengan AB, berarti dia adalah 5 cm. Maka di sini sudut yang diapit oleh sisi 5 sama 10 ini 60. 5 sama 10 60, berarti di sini 60. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa loh mencari apa lagi? Ini sudut. Sudut di situ yang sudah diketahui kan sudut A, sudut B. Nah, sudut C kan kita belum ya. Oh ya, sudut C bisa kita tentukan dengan lihat. Ini, ternyata dia berpelurus. Lihat ini. Kalau ini kita lanjutkan, dia membentuk garis lurus. Makanya di sini itu namanya berpelurus. Artinya, kedua sudut ini jika dijumlahkan harusnya adalah 180 derajat. Kalau yang sebelah sana 150 derajat, berarti sudut C-nya adalah 30 derajat kayak gitu. Berarti sudut P ini adalah juga 30 derajat. Kita sudah mengetahui keseluruhannya ya. Nah, karena sudut ABC kongruen dengan sudut QRP atau PQR tadi yang sudah kita tentukan, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi RP, besar sudut ACB kongruen dengan sudut QPR, maka berdasarkan aturan sisi sudut. Jadi di sini yang diketahui adalah kita bisa gunakan yang sudut sisi sudut seperti itu. Oke, jadi itu tentang kekongruenan segitiga. Jadi intinya kekongruenan ini adalah segitiga yang dia ternyata mempunyai sama besar. Bisa dilihat dari sisi sudutnya maupun dari sisi panjang tepinya kayak gitu. Oke. Untuk hari ini akan tetap saya kasih tugas sebagai tugas kalian hari ini, satu soal saja tentang kekongruenan segitiga. Nanti silakan dikerjakan dan jangan lupa tugas-tugas yang berikutnya silakan nanti segera diselesaikan. Mungkin nanti malam atau besok Bu Alif akan share rangkuman dari tugas-tugas nilai kalian selama ini ya. Oke, sebelum kita ke UAS, tolong segera nilai-nilai segera diselesaikan. Jangan suka menunda-nunda daripada nilai kalian nanti numpuk di waktu akhir semester kayak gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan menunda-nunda pekerjaan kalian terutama di matematika. Kemudian ketika kalian mengerjakan tugas, jangan lupa memutar materi dulu. Memutar video yang saya bagikan. Jangan langsung ke soal dan langsung bilang tidak bisa mengerjakannya. Seperti itu, tolong kerjasamanya, tetap semangat. Kalian kelas 9 bukan lagi kelas 8 dan sebentar lagi adalah kalian menghadapi yang namanya ujian nasional kayak gitu. Oke, terima kasih. Semangat belajar, selamat mengerjakan. Semoga kalian sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik selama kita daring, dan semoga daring ini segera berakhir ya anak-anak. Seperti itu saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.